Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Kembali lagi bersama Ibu. Ibu akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan tetapan kesetimbangan. Nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya menghitung KC, bagaimana caranya menghitung KP, kemudian bagaimana sih hubungan antara KC dan KP, dan kita juga akan membahas juga mengenai derajat disosiasi. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan kalian bisa siapkan alat tulisnya untuk bisa langsung mencatat hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya. Oke, kita akan bahas ini ya. Pada kesempatan lalu kita sudah membahas tentang konsep kesetimbangan itu sendiri ya, bagaimana reaksi kesetimbangan itu seperti apa. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai kesetimbangan homogen itu seperti apa, yang heterogen seperti apa. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Jadi ini ada kesalahan ketik ya, konstanta atau ketetapan, kesetimbangan gitu ya. Nanti itu ada yang berkaitan dengan konsentrasi, ada juga yang berkaitan dengan tekanan. Nah, konstanta atau ketetapan kesetimbangan, reaksi kesetimbangan yang melibatkan konsentrasi itu biasanya disebutkan dengan KC. Ya, K itu konstanta atau ketetapan kesetimbangan, C-nya itu konsentrasi atau dari kata bahasa Inggrisnya itu concentration ya, itu konsentrasi. Nah, ada juga yang konstanta tekanan yang berhubungan dengan tekanan atau di sini disimbolkan dengan KP ya, P-nya ini dari kata pressure yang artinya tekanan. Nah, konstanta konsentrasi atau tetapan konsentrasi ini, KC ini itu dipengaruhi, kemarin kita sudah bahas ya, dalam kesetimbangan itu liquid dan solid itu tidak mempengaruhi gitu ya, karena tidak mempengaruhi kerapatan dari reaksi sendiri. Jadi ini bisa dibedakan lagi, kalau misalnya berkaitan konsentrasi, nanti fasanya yang masuk ke dalam tetapan kesetimbangan itu fasanya aqueous dan gas ya, atau larutan dan gas. Sedangkan pada tekanan ya, atau KP itu yang mempengaruhi adalah gas ya. Gitu, karena aqueous dan larutan dan gas itu kan memang mempengaruhi konsentrasi ya, dan gas itu juga mempengaruhi tekanan. Ya, tetapan kesetimbangan itu sendiri menurut Goldberg dan Weich itu adalah dalam keadaan seimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi reaksi yang ada dalam sistem kesetimbangan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien mempunyai harga tetap. Jadi intinya tetapan kesetimbangan itu nanti kalau kita mau menuliskan tetapan kesetimbangan itu nanti intinya adalah konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Jadi hasil bagi tersebut disebut tetapan kesetimbangan ya. Ini bisa kesetimbangan, bisa KC, bisa KP ya, KC maupun KP itu sama ya. Jadi kalau menuliskan ketetapan KC ataupun KP itu pokoknya produk dipangkat koefisien dibagi reaktan dipangkat koefisien. Produk itu yang seperti apa? Dalam contoh seperti ini ya. Ini ada suatu reaksi, ini panah ya, ini tidak terbaca. Jadi reaksi H2, gas H2 ditambah gas I2 menghasilkan gas HI gitu ya. Nah, ini kan yang di sebelah kiri ini panah ya, yang kotak ini nggak kebaca nih. Yang sebelah kiri ini adalah reaktan, sebelah kanan ada produk. Tadi apa? Ya, tadi ketetapan kesetimbangan adalah produk dipangkatkan koefisien dibagi reaktan dipangkatkan koefisien. Di sini yang mana produknya? Produknya kan sebelah kanan panah, berarti produknya ini. Nah, kalau kita mau menuliskan tetapan kesetimbangan, berarti kanan dipangkatkan koefisien itu yang mana yang di depan ini yang depan. Ya, ini koefisien. Nah, koefisien dibagi reaktan dipangkatkan koefisien. Oke, di sini produk kan, produknya dulu. Produknya adalah HI. Tulis di sini HI. Dipangkatkan koefisiennya berapa di sini? 2. Pangkatkan 2 dibagi reaktan. Reaktannya kan ini kan H2 dan I2, ya tulis H2 pangkatkan koefisiennya berapa di sini?
nggak ada ya, atau bukan nggak ada, tapi di sini satu biasanya kan jarang ditulis ya, atau kalian mau tulis ini juga boleh satu, dan biasanya satu itu kan jarang ditulis. Kemudian I2 di sini tulis I2 dipanggil koefisien juga. Di sini kan tidak ada ini kan koefisiennya satu ya, tidak diri satu itu biasanya memang jarang ditulis, jadi di sini satu atau tidak ditulis juga tidak apa-apa, seperti itu ya. Jadi menuliskan tetapan timbangan, atau ingat lihat dulu fasanya, di sini gas semua berarti masuk dalam persamaan ini. Oke, Ibu akan memberi contoh yang lain yang lebih kompleks lagi. Di sini ada contoh soal. Di sini disuruh menuliskan rumusan Kc dan Kp untuk reaksi berikut. Nah, ada 3 reaksi nih. Oke, yang ini ada N2O2, kemudian bereaksi menghasilkan 2NO2 gas, terus kemudian ini 2H2O itu terurai menjadi 2H2 ditambah O2, dan reaksinya bisa dilihat sendiri ya. Nah, kita dari masing-masing reaksi ini disuruh untuk menuliskan rumusan Kc dan Kp-nya. Ingat ya, terol Kc itu yang masuk dalam persamaan ketetapan kesetimbangan itu yang fasanya aqueous dan gas, sedangkan Kp itu yang gas. Itu harus diperhatikan fasa itu yang mana nih, fasa itu yang ini dalam kurung ini yang kecil di bawah ini adalah fasa. Jadi perhatikan juga kalau fasanya liquid sama solid tidak perlu dimasukkan ke dalam persamaan. Oke, kita coba dulu yang ini ya. Ini reaksinya seperti ini. Kita buatkan dulu Kc-nya ya. Kc, ingat dua ketetapan ini tetap ya, produk dipangkatkan koefisien dibagi reaktan dipangkatkan koefisien. Produk di sebelah kanan, reaktan di sebelah kiri gitu ya. Oke, pada persamaan reaksi yang ini berarti produknya siapa? NO2. Koefisiennya ada, berarti tuliskan konsentrasi. Nah, konsentrasi itu biasanya dituliskan ini tanda kurungnya tegak kayak gini ya. Tanda kurungnya ini beda nanti sama tekanan. Yang tekanan itu nanti buka kurung dan tutup kurungnya ini seperti biasa aja. Kalau yang ini kotak seperti itu menimbulkan konsentrasi ya. Oke, tulis dulu nih produknya NO2, koefisiennya 2 kan dibagi reaktan. Reaktannya siapa di sini? N2O4. Tuliskan di sini N2O4, koefisiennya berapa? Di sini kan satu ya, tidak ditulis. Nah, di sini juga boleh ditulis, boleh tidak sih. Biasanya satu tidak ditulis. Gitu ya. Mudah kan? Itu karena di sini semuanya fasanya gas, maka semuanya masuk ke dalam persamaan reaksi. Kemudian kita masih reaksi yang ini, kita mau menuliskan Kp-nya. Kp-nya itu sama produk dipangkatkan koefisien dibagi reaktan dipangkat koefisien. Nah, produknya sini tetap masih NO2, tuliskan di sini. Nah, biasanya disimbolkan dengan P seperti ini, yang mendadakan ini tekanan ya, berkaitan dengan pressure atau tekanan. Nah, tuliskan nih NO2-nya sama dipangkatkan koefisien, cuma bedanya sama yang ini dalam penulisan saja. Kalau Kp ini penulisannya seperti ini, tutup bukanya ada P-nya di sini ya. Kemudian reaktan dipangkat koefisien sama, berarti kan sini P N2O4, sini reaktannya koefisiennya masih 1 gitu kan. Oke, mudah ya. Ini kenapa masuk semua, karena di sini fasanya gas. Kc maupun Kp itu dua-duanya gas, itu masuk di dalam Kc pun masuk, di dalam Kp pun masuk. Jadi tulis semua reaksinya. Kemudian kita ke contoh yang kedua, yaitu 2H2. Nah, ini lihat fasanya ini liquid ya. Perhatikan ini fasanya liquid. Kemudian menghasilkan 2H2 gas dan O2 gas ya, gas O2. Oke, kita buat Kc-nya. Kc-nya tetap tadi produk dipangkatkan koefisien ya kan, dibagi reaktan dipangkatkan koefisien. Di sini berarti produknya ini kan, ya sudah tulis. Di sini zat pertama adalah H2, koefisiennya berapa? 2, pangkatkan 2 di sini dikali O2 ya kan. Di sini koefisiennya 1, maka di sini juga tidak ditulis ya, sama 1 tidak ditulis, seperti gitu ya. Nah, ini kan harusnya dibagi dengan reaktan ya kan. Sedangkan di sini reaktannya kenapa tidak dimasukkan ke dalam persamaan reaksi ini, tidak seperti ini dibagi ini reaktan, karena kenapa? Reaktannya di sini liquid. Kalau liquid tidak usah ditulis, berarti langsung saja hasilnya H2 K2O2 gitu ya. Kp-nya juga sama, Kp-nya ini kan gas kan. Nah, yang ini juga tidak masuk nih, tidak usah dimasukkan ke persamaan. Ini langsung saja pH2 pangkat 2 sama ya, koefisiennya 2 dikali ini tekanan, penulisannya O2. Ini tidak usah di
tulis gitu ya. Paham ya? Gampang ya. Pokoknya perhatikan di sini fasanya. Oke, jadi kalian harus bisa juga membedakan mana produk itu di sebelah kanan, reaktan itu sebelah kiri. Dalam menuliskan persamaannya, papan pertemuan yaitu produk dipangkatkan koefisien dibagi reaktan dipangkatkan koefisien. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya yaitu CaO ditambah SO2. Yang ini fasanya solid, ini gas, ini solid. Nah, menghasilkan CaO4. Kita harus menuliskan Kc. Oke, Kc itu kan produknya siapa di sini? CaSO4 ya kan? Sedangkan CaSO4 ini itu fasanya solid, berarti tidak perlu dimasukkan. Ya, tapi di sini tetap ditulis satu. Nah, ini juga sebenarnya sama, bisa ditulis satu, tapi langsung aja kan hasilnya berapapun yang dibagi satu kan hasilnya itu sendiri ya. Nah, kalau ini karena dia solid, maka tidak perlu dimasukkan nih CaO4-nya. Tapi di sini ditulis satu mewakilkan CaO4 ini ya. Tidak mewakilkan sih, cuma ditulis satu. Dibagi nah ini ya sorry ya, ini salah ya. Ini berarti kan ini adalah produknya, ini adalah reaktannya ya kan. Karena ininya solid maka tidak perlu dimasukkan, tapi di sini dituliskan satu kan. Kemudian di sini lihat lagi CaO ini kan dipangkatkan produk reaktan dipangkat koefisien ya. Di sini reaktannya ada CaO dan SO2, yang mana yang masuk? Yang masuk adalah SO2 yang gas. Kalau ini kan solid, ini tidak mempengaruhi ya. Maka di sini bukan CaO4 harusnya. Sorry ya, ini salah, berarti Kc-nya adalah 1 dibagi, nah siapa nih yang fasanya gas? SO2 dibagi SO, sorry jelek ya, 2. Nah gitu ya, jadi bukan CaO4. Ini pun sama, ini pun bukan CaO4 tapi SO2 gitu ya, tapi penulisannya sama nih, pakai P di sini. Paham ya? Jadi kalau misalnya kalian harus bisa, karena kedepannya kalian ini dasarnya untuk perhitungan si Kc dan Kp-nya itu sendiri. Jadi kalian harus paham bagaimana menuliskan ketetapan setimbangan itu seperti apa. Jadi itu ya, seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan harus tahu yang mana produk, yang mana reaktan, diperhatikan juga fasanya, seperti itu ya. Oke. Nah, oke, kita masuk ke, kalau kalian sudah bisa yang tadi, sekarang kita masuk ke dalam perhitungannya. Nah, yang Ibu akan bahas yang pertama ini yaitu menghitung tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Di sini Ibu langsung saja dalam menjelaskan perhitungan ini, Ibu langsung saja dalam bentuk contoh soal ya. Di sini contoh soalnya, sebanyak 0,1 mol HI dimasukkan dalam labu 1 liter terurai dengan reaksi seperti ini. Bisa dilihat ya reaksinya. Apabila dalam keadaan setimbang I2 terbentuk 0,02 mol, itulah tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc-nya ini ya. Oke, kita jawab. Oke, langsung kita jawab nih. Pertama-tama dalam menjawab soal ini kalian tuliskan dulu reaksinya. Ini kan sudah ada nih reaksinya. Kalau belum ada kalian harus bisa membuatkan. Tapi di sini contoh soalnya ada reaksinya. Langsung saja berarti 2HI ya kan? Terurai menjadi I2 ditambah 2. Oke, apa yang diketahui di sini? Diketahui di sini adalah 0,1 mol, sebanyak 0,1 mol HI. Nah, ini berarti kita kan mula-mula reaksi sisa. 0,1 molnya ini berarti kan dalam keadaan awal, keadaan mula-mula. Berarti di sini Ibu beda ini warnanya nih, kalian diketahui ya, 0,1 mol di sini tulis 0,1 mol, gitu kan? Pada mula-mula tentu saja produk belum terbentuk, maka ini di strip saja, ya kan? Di strip saja karena ini mula-mula kan belum bereaksi, maka produknya belum ada, kita strip gitu ya. Kemudian oke, ini nanti ini dimasukkan nih 1 liter ini nanti kaitannya dengan konsentrasi ya. Kita simpan dulu. Kemudian apabila dalam keadaan setimbang I2-nya itu terbentuk 0,02 mol.
Oh, pada keadaan setimbang, berarti kan ini kan mula-mula reaksi setimbang atau sisa ya, setimbang. Kalau setimbang di sini berarti letakkan di sini, I2 nya diletakkan di setimbang ini, berarti 0,02 mol di sini. Oke, setelah itu ini kan tadi belum ada nih, baru ini sama ini. Oke, yang ini naik ke sini. Kenapa yang naik ke sini? Karena kan ini kosong, ingat ya, di sini dikurang, sebelah kiri dikurang, sebelah kanan ditambah. Nah, ini kenapa di sini 0,02 mol? Ya kan? Ini kosong. Berapa yang ditambahkan? Berapa ditambah berapa yang menghasilkan 0,02 mol? Ya berarti 0,02 mol dong. Nah, begitu juga dengan yang ini. Kalau yang ini tinggal saja, ini kan sudah tahu nih 0,02 mol. Tinggal bandingkan koefisien. Di sini kan satu koefisiennya, di sini juga satu koefisiennya, maka molnya juga sama ya, ini juga 0,02 mol. Nah, yang sebelah sini yang bereaksi kenapa 0,04? Karena ini kan satunya 0,02 mol, maka kalau koefisiennya 2 berarti 2 dikali 0,02 mol yaitu 0,04 mol. Ya sudah, tinggal dihitung. Yang sebelah kiri dikurang, sebelah kanan ditambah. Yang dikurang berarti 0,1 mol dikurang 0,04 mol, hasilnya 0,06 mol. Yang ini ditambah, nih 0 ditambah 0,02 mol ya 0,02 mol. Ini 0 ditambah 0,02 mol, maka menghasilkan 0,02 mol. Kita masuk, udah nih, kita udah tahu nih pada keadaan setimbangnya, karena nanti yang dipakai adalah reaksi saat setimbang ini ya. Oke, kita perlu ingat konsentrasi itu bisa disimpulkan dengan molaritas ya. Molaritas itu sendiri itu rumusnya N per V atau mol dibagi volume. Nah, tadi kan kita sudah punya nih volumenya 1 liter. Kita juga sudah punya mol saat keadaan setimbang masing-masing zat. Sudah masukkan. Nah, kalian buat dulu persamaannya. Persamaan letapan kesetimbangannya ini. Ini kan produknya mana? Ini produknya kan I2 dan H2 dibagi. Nah, reaktannya HI dipangkat koefisiennya berapa? 2. Sudah masukkan, ini N per V nih. I2 molnya berapa? Oh, 0,02 mol. Dibagi berapa volumenya? 1 liter, ya kan? Terus H2 mana nih H2? H2 juga sama, yaitu molnya 0,02 mol. Masukkan ke sini 0,02 mol dibagi 1 liter, ya kan? Dibagi, nah ini reaktannya HI 2. HI itu berarti 0,06, masukkan di sini 0,06 dibagi 1 liter, dipangkatkan koefisiennya 2 ya kan. Ya sudah, dihitung, ini dibagi masing-masing dikali ini ya, 4 didapatkan ini kali ini 4 kali 10 pangkat minus 4, ini dipangkatkan 2, 36 dikali 10 pangkat minus 4, ini coret kan, tinggal 4 per 36 atau bisa disederhanakan 1 per 9. Boleh desimal, boleh pecahan, boleh ya. Oke, next. Manipulasi persamaan reaksi kesetimbangan untuk menemukan Kc. Jadi persamaan reaksi kesetimbangan itu nanti bisa dimanipulasi untuk nantinya menentukan Kc. Nah, harga Kc berhubungan dengan persamaan reaksi setara. Nah, kalian bisa lihat nih, persamaan reaksinya, ini ada K1, K2, dan K3. Oke, kita baca dulu yang ini ya. Harga tetapan kesetimbangan atau K beberapa reaksi kimia dapat dibandingkan satu sama lain. Jika persamaan reaksi kesetimbangan dibalik, harga Kc juga dibalik. Jika koefisien reaksi kesetimbangan dikalikan faktor S, harga Kc baru merupakan harga Kc lama yang dipangkatkan ini, seperti inilah. Jadi kalau misalnya timbangannya itu dibagi faktornya, maka itu pakaiannya diakarkan seperti ini. Terus kemudian jika reaksi dijumlahkan, maka harga Kc-nya dikalikan. Nah, ini yang perlu dipahami. Oke, kita lihat dari contoh yang B ini. Misalnya bagaimana kalau misalnya reaksinya dibalik. Nah, ini contohnya. Berarti K2 1 per K1. Ya kan? K1-nya kan ini kan, ya kan? Sudah dimasukkan ke sini. Gitu. Jadi bisa dimanipulasi. Nah, berdasarkan
syarat, bukan syarat, ini ketentuan-ketentuan ini gitu ya. Oke, kita masuk ke menghitung tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau tekanan ya. Nah, di sini juga Ibu akan seperti KC, Ibu akan menjelaskan KP ini dengan contoh soal. Contoh soalnya, dalam ruang 2 liter dimasukkan 8 mol PCl5 hingga terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Jika pada keadaan seimbang di dalam ruang terdapat 2 mol PCl5 dan tekanan ruang 8 atmosfer, tentukan KP. Oke, sama seperti yang tadi. Kalau tadi kan sudah ada reaksinya. Nah, yang ini belum ada reaksinya, maka kalian harus buat. Tinggal lihat aja dari kata-katanya. Dimasukkan 8 mol PCl5. Berarti kan PCl5 ini yang bereaksi atau terurai menghasilkan tadi apa? PCl3 dan Cl2, ya kan? Nah, mula-mulanya itu kita masukkan berarti di MRS ini berarti pilih yang M, yaitu mula-mula, yaitu 8 mol kan mula-mulanya nih PCl5, kemudian hingga terurai, kemudian pada keadaan setimbang di dalam ruang terdapat 2 mol PCl5. Oh, ini ada informasi lagi. PCl5 pada keadaan setimbang yaitu, dan yang setimbang untuk reaksi untuk zat-zat lain. Oke, diketahui kan tadi mula-mulanya 8 mol saat setimbang 2 mol. Nah kan berarti ini kan sebelah kiri dikurang, sebelah kiri ditambah. Berarti kan 8 mol dikurangi berapa hasilnya? 8 mol dikurangi berapa hasilnya 2 mol. Berarti kan tentu aja 8 dikurangi berapa hasilnya 2 mol. Berarti kan 6, ditulis di sini 6. Nah, tinggal yang lainnya bandingkan koefisien. Karena di sini masing-masing koefisiennya adalah 1, maka semuanya 6 mol. Sudah dihitung 8 dikurangi 6, 2. Ini ditambah 6 mol. Tetap ya. Oke, kita buat dulu persamaan KP-nya sama kan, berarti kan produk diangkatkan koefisien dibagi reaktan di koefisien. Di sini produknya ada PCl3 dan PCl2, maka tuliskan di sini kalau ditanyakan KP berarti ininya PCl3 dikali PCl2 dibagi PCl5. Nah, dalam suatu tekanan seperti halnya konsentrasi tadi yang N per V gitu, nah pada tekanan parsial ini ada rumusnya sendiri ya. PI sama dengan NI dibagi N tot dikali P tot. Jadi PI-nya ini nanti zatnya, I-nya itu zatnya ya. Oke, contohnya di sini berarti kita harus cari dulu tekanan parsial masing-masing zatnya ini, ya kan? Dan ke PCl5. NI-nya berapa nih? Ini aku baru aktif. Ini NI-nya adalah zatnya itu sendiri. Ya sudah, ini kan kita lihat pada keadaan setimbangnya ini ya. Kita mau hitung dulu tekanan parsial dari PCl5. Di sini berarti 2 mol dibagi 14. 14 dari mana? Nah, total dari yang keadaan setimbang ini. 2 ditambah 6 ditambah 6, 14. Berarti 2 dibagi 14. Nah, di sini kan petot. Petotnya di sini tekanan totalnya adalah 8 atmosfer, maka dikali 8 atmosfer. Didapatkan 8 per 7 ya. Boleh kalian desimalkan juga boleh. Atmosfer. Kemudian sama halnya dengan PCl3. Di sini PCl3 berapa? 6. Berarti 6 dibagi 14 dikali 8 atmosfer. Hasilnya 24,7 atmosfer, ya kan? Cl2 juga sama. Ini kan 6 mol juga. 6 dibagi 14 dikali 8 yaitu 24, per 7 atmosfer. Oke, kita masuk ke hubungan KC dan KP. Jadi antara KC dan KP itu ada hubungannya. Nah, ini bisa dilihat dari rumus ini. KP itu sama dengan KC dikalikan dengan R dikalikan dengan T dipangkatkan koefisien. Nah, koefisiennya ini dipangkat koefisien ini dari mana? Koefisiennya siapa? Ini koefisiennya itu dari pengurangan, nanti ada suatu reaksi, yaitu koefisien, jumlah koefisien pada reaksi kanan dan reaksi kiri itu dikurang. Oke, yang R ini adalah tetapan gas ya, yang nilainya selalu 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Dan suhu ini harus dalam keadaan K ya. Baru kemudian delta N tadi ya, selisih jumlah koefisien produk dengan reaktan yang berfasa gas.
Atau kalian bisa melihat bahwa ya berarti koefisien kanan dikurang koefisien kiri ya. Nah kita langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh soalnya, yaitu perhatikan reaksi berikut. Jadi reaksi N2 gas ditambah H2 gas menghasilkan NH3 gas pada suhu 25 derajat Celcius. Harga Kp-nya, nah ini sudah diketahui nih Kp-nya. Biasanya gitu ya, sudah diketahui Kp-nya, atau Kp-nya mau bisa dihitung dulu baru kemudian Kc-nya gitu ya. Harga Kc-nya yang banyak kan harga Kc-nya gitu. Jadi Kp-nya udah diketahui, ada suatu reaksi, suhunya ada. Nah, itu ya yang diketarikan adalah Kc. Rumusnya kan tadi Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dipangkatkan delta N. Ya sudah, masukkan di sini Kp-nya sudah ada nih, nilainya 6,02 dikali dipangkat 5, masukkan di sini. Kc dihitung, R-nya tadi 0,082, T-nya tadi dari 25 derajat Celcius itu kita ubah ke Kelvin dengan ditambah 273. Itu masukkan ke sini. Nah ini kan delta N itu kan koefisien kanan dikurangi koefisien kiri. Yang mana dong? Nah ini koefisien kanannya itu 2 ya kan? Dikurang koefisien kiri. Koefisien kirinya berapa? 1 ditambah 3 berarti berapa? 1 ditambah 3 4. Berarti kan kanan dikurang kiri kan? 2 dikurang 4, maka hasilnya minus 2 di sini ya kan? Ya sudah, masukkan, ini dihitung, dikalikan, didapatkan 24,436 dipangkat min 2, ya sudah hitung. Kalau kita mau hitung ini bisa dipindahkan dulu, masuk ini Kc tinggal ini berarti kan si Kp dibagi dengan reaktan ini ya, dihitung didapatkan 3,59 kali 10 pangkat 8 itu ya. Jadi hubungan Kc tadi rumusnya ini perlu diingat-ingat ya, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang derajat disosiasi. Derajat disosiasi itu sendiri apa sih? Nah, jadi disosiasi itu adalah reaksi penguraian suatu zat menjadi zat lain. Intinya reaksi disosiasi adalah reaksi penguraian. Dalam ruang tertutup, disosiasi berakhir sebagai reaksi kesetimbangan sehingga disebut kesetimbangan disosiasi. Kesetimbangan disosiasi adalah reaksi kesetimbangan ke dalam sistem saat sebuah zat terurai menjadi beberapa zat lain. Oke. Jadi intinya yang perlu diingat adalah ketika nanti diuji derajat disosiasinya kalian bisa ya. Jadi rumusnya, derajat disosiasi disebutkan alfa seperti ini. Itu berarti jumlah mol yang terurai dibagi dengan jumlah mol zat awal ya. Kita langsung ke contoh soal aja. Contoh soalnya di sini 4 mol A2B2 dimasukkan dalam suatu wadah sehingga terurai menjadi zat A dan B. Jika tersebut 2 mol A Oke, kita langsung hitung aja. Kita reaksikan dulu tadi kan A2 dimasukkan dalam wadah sehingga terurai. Berarti si A2-nya ini terurai. A2B2 terurai menjadi apa? Ya, 2A dan 2B karena disamakan koefisiennya ya. Ya sudah, masukkan di sini mula-mulanya berapa nih? 4 mol nih. A2B2 masukkan di sini 4 mol. Kemudian jika terbentuk 2 mol A, nah di sini berarti 2 mol ya kan. Ya sudah, samakan, ini kan ditambah ini dikurang. Nah ya sudah, ini naik ke sini kan 2 mol karena 0 ditambah berapa biar menghasilkan ya, tambah 2 mol, di sini dikasih 2 mol. Kemudian
Oke, ini juga yang B sama ya, lampunya 2 mol, di sini juga 2 mol. Nah, karena ini koefisiennya 2, maka kalau satunya berapa? Setengahnya ini dong, berarti 1 mol. Dia berhenti 3 mol. Nah, ini juga perlu diingat-ingat lagi. Tadi daya disosiasinya adalah mol terurai dibagi mol mula-mula. Mol terurainya siapa di sini? Yang R-nya ya kan, yang terurai 1 mol, sedangkan yang gas fibra lain tapi oke, jadi tadi kan yang terurainya adalah reaksinya ini 1, berarti 1 dibagi 4 mol, maka derajat disosiasinya adalah 0,25 gitu ya. Memang agak banyak sekali perhitungannya, kalian harus banyak latihan dalam pengerjaan soal. Jika masih kesulitan, memang ini hitungan semua, jadi harus pemahamannya harus benar ya. Oke, baik, mungkin Ibu akhiri pertemuan kali ini. Tadi membahas memang cukup banyak yang kita bahas. Jika memang masih belum mengerti, jadi jika masih belum paham, kalian bisa tanyakan di Google Classroom ataupun di kolom komentar YouTube ataupun di WA Ibu. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.